Aduh, sausnya pecah. Kalian telah menyelesaikan tantangan 100.000, bisa dibilang cukup baik. Dengan bahan yang terbatas, kami juga sudah mencicipi ya semua hidangan kalian, tapi kami akan panggil kembali hidangan-hidangan yang menarik perhatian kami dan mungkin perlu diulas lebih dalam lagi. Pertama silakan maju, Kirana dan Kalista. Nama aku sama Kalista dipanggil pertama, jujur malu banget harus nge-serve makanan seperti itu ke juri. Kalau bisa pura-pura kesandung, kayaknya aku pura-pura kesandung aja deh itu. Apa ini? Open squid ink lasagna with tomato sauce, chef. Kenapa kecil? Berarti memang dari saya mundar-mandir bench itu kamu udah salah di konsep. Kenapa mesti pakai semolina? Aku pernah bikin pakai Kenapa semolina. mesti pakai hard flour? Sebenarnya kalau minim, kamu all purpose saja sudah cukup. Kamu salah ambil, tapi waktu kita hitung-hitungan kamu tetap ngotot mau pakai hard flour. Saya udah kasih clue tadi. Chef, kalau kita gak ngotot buat pakai hard flour, masa kita cuma pakai all purpose doang? Perlu ekstra mengunyah. Feelingnya oke, tomato sauce-nya oke. Di sini yang sudah pasti kalian salah strategi. Kita nggak perlu bilang lagi, kalian tahu ini tidak sesuai dengan harapan kalian. Enggak kok, Chef. Sebenarnya konsepnya nggak salah. Keren nggak sih 100.000 bisa bikin ravioli kalau berhasil? It could be nice ya kalau jadi sebenarnya. Iya, saya merasanya nih kalau jadi dia enak, paduannya enak loh. Antara tinta cumi sama isinya dan sama fillingnya. Itu kita mengunyahnya perlu sedikit ekstra. Saya bolak-balik dan nonton karena sangat menarik perhatian saya. Itu saya sedikit berlawanan dengan Chef Renata. Dari awal kamu udah salah, feelingnya pun salah. Terlalu encer. Karena saya lihat kamu waktu jadinya. Kamu aduk-aduk pakai garpu, artinya sudah terlalu encer. Apalagi niat kamu di awal, kamu mau taruh itu sebagai kawah volcano, lalu kamu kasih quail egg yolk, betul? Di sini adalah kesalahan kalian yang paling utama, kalian mencoba menjual teknik kepada kami. Kalian belum menguasai 100%, doesn't work like that. Oke? Thank you, Chef. Hah, masa kayak gitu doang menjual teknik sih, Chef? Kalau menjual teknik tuh saya nge-cure. Ya, sekarang Tiara dan Vince boleh bawa hidangannya ke sini. Perasaanku membawa rawon yang setengah matang ini dengan bangga. Kita pasti tidak masuk pressure test. Ya, sekarang Tiara dan Vince boleh bawa hidangannya ke sini. Perasaanku membawa rawon yang setengah matang ini dengan bangga. Kita pasti tidak masuk pressure test. Dagingnya pakai apa sih? Sengkel. Chef. Berapa menit tadi rebusnya? 5 menit pertama sebelum saya tutup restonya. Terus ada sekitar 20 menitan saya presto. Sebetulnya mereka berdua katanya sering bikin rawon ini.
Ini masakan kesukaan kalian berdua ya. Iya, Chef. Terus hasilnya begini. Kami sangka 60 menit, ternyata 45. Daging dan kuahnya tidak bersatu. Dagingnya hanya terasa seperti daging yang matang, tanpa ada flavor dari bumbu keluaknya. Kamu saya rasa salah strategi dan di presto pun kamu maksa sehingga belum terjadi dengan baik ya. Jangankan daging dan kuah tidak bersatu, Chef. Aku sama Tiara aja energinya lagi tidak bersatu ini. Di sini mungkin buat saya lebih ke bumbu-bumbu halusnya itu yang sudah kalian masak, sudah kalian matengin. Ini redup. Makanya tadi saya tanya, kenapa bumbunya ikut di presto? Kalau kamu udah matengin duluan, kamu bisa presto sama bumbu-bumbu seperti daun-daunannya aja yang solid. Karena sengkel memang harus dimasak lama sekali. Tapi bawang-bawangan semakin lama kamu masak, dia semakin soft. Jadi bumbunya redup di sini. Ya, oke. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Oke, saya nggak bisa bohong ya. Rasanya nggak enak di mulut aftertaste-nya. Si rawon tadi kayak pahit-pahit, masih gimana gitu. Ya Tuhan, semoga kita masih selamat deh. Next, Sanggar dan Titin. Dengan tidak pedenya saya ke depan ya sama Bang Sanggar. Tidak lupa berdoa ya, semoga dengan doa saya matang itu si ayam. Nggak matang. Mateng lah, Chef. Karena aku biasa masak ayam. Lagian tendonnya juga ada pecah di situ. Namanya nggak mateng lagi, sama kita semua nggak mateng. Nasinya apa? Lemon and dill rice, Chef. Tintin, Sanggar, sayang sekali ya. Tadi saya sudah sempat bilang ke kamu. Tadi. Bisa. Kamu hati-hati, ini ayamnya besar, yakin sudah matang, kamu bilang yakin. Dengan cukup banyaknya rempah yang kamu pakai, pasti ada yang salah sama teknik sama strategi kamu sampai ketika sudah jadi, hasilnya at the end it's not very flavorful. Di sini at the end ini hidangan yang kering, ayamnya sedikit kering, nasinya juga kering dan tidak ada yang menyatukan mereka gitu. Sangat disayangkan karena memang kematangan ayamnya ini sangat-sangat nggak rata ya. Di mana bagian pahanya itu under, tapi bagian dadanya pun over. Over, iya. Sebetulnya pemilihan dari bumbu-bumbunya yang untuk ayam itu, perpaduannya, itu bagus. Ya. Sayang hanya di permukaan saja. Kalau itu bisa masuk ke dalam, terus prosesnya membuat dia itu rata matangnya, pasti enak. Ini ayamnya berarti kamu poach, semacam di simmer dulu? Simmer ya. Dengan bumbu-bumbu? Dengan bumbu ya. Berarti air dong? Liquid ya. Terus chicken stocknya kemana? Chicken stock saya pakai tadi karena waktunya terbatas, saya mulai dengan sebagian dengan air, sebagian dengan chicken stock saya ambil untuk masak nasinya. That's your wasted flavor. Bu Tintin, di sini idenya bagian mana ya? Bikin salad sama platingnya, Chef. Kenapa kamu nggak at least lebih frontal ke Sanggar? Karena ini hidangan Sanggar, saya tahu. Iya sih. Rasanya seperti hidangan Sanggar, nggak ada sedikit pun Bu Tintin di sini. Iya. Ngerasa banget ya, saya tuh salah mau diatur sama orang. Padahal ini harusnya kerja tim, kita kerja berdua dengan ide bersama. Pelajaran ya? Ya. Oke, Chef. You need to have a voice. Silakan kembali ke bench. Chef. Aku nggak tahu deh, Chef. Mungkin aku overconfidence hari ini. Payah banget aku. Aswar dan Yulsa, silakan. Akhirnya kami dipanggil ke depan, aku optimis makanan yang kami buat ini akan mengantarkan kami kelolosan ke atas bersama teman-teman kami. Kenapa lusuh sekali kalian? Ya, Chef. Hah? Semangat, Chef. Apa yang mau disemangatin? Siapa yang masak kentang? Saya, Chef. Ini nggak matang loh nih. Kamu cobain nggak? Tadi udah dicobain, Chef. Terus matang menurut kamu? Hah? Nggak matang, Chef. Masa sih? Karena aku ngerebusnya cukup lama loh, Chef. Kentang aja nggak mateng. Kenapa semuanya nggak mateng sih di kali ini? Kamu bisa lihat tuh. Karena itu kan kita belah jadi dua kan, Chef. Habis itu kita... Ya bodoh amat, kamu mau belah 2, mau belah 16. Intinya ini kurang matang. Sausnya apa tadi? Onion honey sauce, Chef.
Itu pakai base yang ikan juga tadi, kita tambahin. Oke. Ide siapa sih ini? Saya, Chef. Sebenarnya itu sebuah hidangan yang harusnya bisa membuat orang happy ya, cukup happy. Karena it's a complete meal. Menurut saya ini memang salah rencana dishnya dari awal. Yang saya rasa ini sos yang mungkin oke untuk ayam, untuk daging, yes. Tapi not for fish. Especially split seperti itu. Minyaknya kemana-mana, warnanya juga not very appetizing. Saya kaget kamu mau mengeluarkan 10.000 untuk daun sunflower cuma buat ditaruh di situ yang beneran gak ada gunanya. Tidak mempercantik hidangan kalian sama sekali. Other than that, tomat sama brokolinya saya suka. Fishnya juga sebenarnya it's well seasoned, cuma sedikit over ya, sedikit. Itu kalau menurut kalian tadi sausnya itu menyatu dengan baik nggak? Sebenarnya kan mau dibuat caramelize kental gitu tuh, Chef. Sebenarnya pengen kental banget gitu, kayak jus. Kayak gitu. glaze. Iya, kayak glaze gitu. Ya. That means you have to reduce. Itu tidak boiling point. Kamu tidak boleh high heat seperti itu dalam jangka waktu lama. Ya, kurang segar aja sausnya kalau buat ikan. Dan terlalu sedikit rasa manisnya lebih menonjol. Jadi paduan ke ikannya ini kayaknya kurang kompak, jadi kurang selaras gitu ya. Saya tuh sebel sama ini loh, ini yang bikin saya sebel. Sunflower leaf 10.000 kalian beli, lemon tuh 5.000 dapat 2. It will save your dish. Iya. Aku cukup kecewa sih dengan komentar para juri. Mungkin kalau diberi kesempatan lagi, aku bakalan bikin masakan yang benar-benar keahlianku. Ya, sekarang Dani sama Desi. Ya. Ternyata aku sama Desi dipanggil. Wah, kayaknya nggak enak nih komennya. Ini saya kalau ke fine dining, saya pesen poached pear. Terus saya dikasihnya ini. Untuk pertama kalinya saya minta chefnya keluar. Nggak ada warnanya. Tadi kamu ngambil lemon? Di Iya. mana? Di dalam mascarpone krimnya. Di glaze-nya kami pakai lemon juga. Apa? Nggak poached pear. Glaze apa? Artinya it's so watery, sehingga glaze-nya nggak stay glazy kan. Terlalu encer kayaknya. Glaze-nya juga kurang dingin. Berapa lama sih dipot? Tadi kurang lebih 25 menitan, Chef. Ya, ini sayang sekali ya untuk perebusan pearnya. Sebetulnya paduannya kalau misalkan itu bagus ya, di mulut itu enak ya, tapi karena pearnya ya rasa pear yang direbus gitu aja, sensasinya jadi kurang keluar. Bikin glaze-nya tadi dari apa? Dari boiling liquidnya dengan brown sugar, ada star anise sama cinnamon. Kita reduce, terus kita kasih sedikit lemon juice. Reduce-nya ditambahin gula lagi? Reduce-nya Pakai kuahnya itu aja, Chef. Itu aja tadi, di enggak, reduce? tadi Oh, kamu kasih lagi? ya, Harus kasih pakai lagi. gula, nggak Iya. pakai cinnamon? Pakai cinnamonnya. Enggak, cinnamonnya kamu masukin ke rebusan kan? Iya, rebusannya. Ditambahin cinnamon lagi nggak? Glaze-nya? Reduction-nya sampai terakhir pakai cinnamon. Ya, glaze-nya juga kurang flavorful ya. Seharusnya di poaching-nya juga ada cinnamon. Pada saat kamu udah selesai poaching, liquid poaching-nya kamu reduce, itu tambahin sugar lagi, tambahin lagi spices-nya gitu loh. Sebenarnya crumble is good. Mascarpone cream juga good. Di sini yang saya nggak suka komposisinya. A classic poached pear biasanya selalu ada something liquid. Dengan komposisi seperti ini, ketika dimakan tuh seret. Classic poached pear nggak ada crumble, and it's already a good dish. Apalagi kamu pakai piring seperti itu, sos yang kamu taruh siram di atas tadi, itu sosnya bisa jadi kolam di bawah. Poached pear, cincangan pistachio, beres. Sangat disayangkan aja, karena sebenarnya crumble enak ya. Ya. It's not a bad dish, tapi ketika dimakan, it's dry. Thank you, Dani. Thank you, Desi. Thank you. Dengar keseluruhan dari komentar juri, aku yakin sih sama Kak Dani kayaknya kita bakalan aman. Tapi karena judul kita itu poached pear, berarti yang kita highlight kan pearnya ya. Sementara tadi pear kita juga ada salahnya sih. Sekiranya sudah cukup ya hidangan-hidangan yang kami panggil ke depan. Kalian yang tidak dipanggil ke depan untuk dianalisa kembali, tentunya kalian tergolong yang terbaik. Otomatis kalian akan lanjut berkompetisi
ke babak berikutnya. Mendengar juri Desi dan Dani dipanggil terakhir, aku sangat bersyukur banget sih. Karena makanan yang dipanggil tuh semuanya komennya bad banget. Berarti kita enak dong. Aku rasa tuh semua orang udah panik. Karena kalau kita nggak lolos di sini, kita masuk ke pressure test. Terus waktunya 45 menit. Gimana gak everybody is going crazy, bro? Sekarang kami akan berdiskusi apakah dari 5 partnership yang kami panggil ke depan, ada yang akan selamat daripada pressure test. Kira-kira ya, yang masuk pressure test itu semuanya sih, karena semuanya itu fail. Silakan maju ke depan. Vince, Tiara, Kirana Kalista, Azwar Yoza, Tintin Sanggar, Dani dan Desi. Aku udah pasrah. Hari ini aku terlalu percaya diri dan aku benar-benar nyesel. Kami telah berdiskusi ya, beberapa di antara kalian memang sudah seharusnya masuk ke pressure test dan tidak bisa ditoleransi. Jadi kita langsung aja. Tintin, Sanggar, sayang sekali ayamnya belum matang dengan baik dan juga kering ya. Salah mengaplikasikan yogurtnya dalam hidangan tersebut. Silahkan persiapkan diri kalian di pressure test. Kumaha tah, saya masuk pressure test gara-gara Anda tahu nggak tanggung jawab dunia akhirat. Kalista, Kirana, sudah salah strategi dari awal untuk bisa menghasilkan hidangan tersebut dengan baik. Dengan komponen sekian banyak, kalian hanya minim 100.000 dari awal. Bahan-bahan yang kalian pilih juga kurang tepat. So, silahkan persiapkan diri kalian di pressure test. Thank you, Chef. Baru juga galeri kedua udah masuk pressure test dua-duanya. Gimana nih? Desi, Dani, poach pair belum maksimal, warnanya juga masih kurang ya. Tapi kalian masih aman, silahkan kembali ke bed. Kamu mau ngapain, mau spot? Pegel, capek mental. Saat diumumin aman, aku langsung jongkok dan bilang capek mental. Good work, Desi. Capek mental. Baru episode 5. Tiara, Vince, dari bumbunya, dari dagingnya, ya tingkat kematangan bumbunya sudah jelas. Bitter aftertaste karena keluaknya belum termasak dengan baik. So, silakan persiapkan diri kalian di pressure test. Thank you, Chef. Oh no, bener. Akhirnya kita nyusul juga nih masuk pressure test, pasangan ketiga yang masuk pressure test. Azwar, Yosa, ini pertimbangan yang berat juga ya. Tapi setelah dibahas berulang-ulang, sos kalian tuh memang sangat merusak hidangan yang seharusnya bisa menyelamatkan kalian. Kematangan ikan bisa lebih baik, tapi sos sih sebenarnya. Sos itu tidak cocok dan juga eksekusinya tidak baik. Itu yang membuat kalian harus berjuang di pressure test. Silakan. Tuh kan, bukan ideku. Kayak mana lagi lah. Gimana tim biru? Ini kalian yang memadu-madukannya loh. Mereka-mereka yang di pressure test itu sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalian inginnya siapa yang di pressure test kalau gitu? Siapa, Wiji? Kalau bisa jangan semuanya. Terus kamu pikir kita ngapain di sini? Kalau semuanya nggak ada yang pulang? Nggak expect kalau yang saya pilih tadi masuk ke pressure Siapa test. yang kamu pilih? Ini tadi, yang terakhir. Yosa sama Azwar. Tapi setelah mendengar komen kami dan melihat hidangannya, jelas kan? Kamu pilih siapa, Togap? Vince sama Tiara, Chef. Ovid, Manik, Maharani, Oji, Vini, dan Jane. Kalian bertiga yang bisa dibilang cukup berhasil di challenge ini. Beda-beda ya, dari gnocchi, simple, tapi kalian bisa pull it off. Ikan bakar, very simple, tapi itu sebuah full meal, strategi yang baik, seasoningnya bagus, bumbunya matang, smart. Jen dan Vini,
100.000 membuat 3 macam jajanan pasar delightful. Dani dan Desi, kalian masih terselamatkan. Each condiment is nice ya, but please pikirnya lebih jauh secara dish keseluruhan, nggak satu-satu kondimen aja. Anyways, kalian berdelapan sudah pasti aman dari pressure test dan maju ke babak selanjutnya.